saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai Cisadane meluap, ratusan rumah terendam banjir. Dua kelompok remaja tawuran, 1 tewas. Paus terdampar di pantai selatan Banten. Seekor paus berukuran panjang sekitar 5 meter dengan ciri fisik khusus bergigi tajam dan memiliki sirip di bagian punggung ditemukan mati di pinggir pantai Kampung Sukasari, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah 1 Serang, paus tersebut diperkirakan mati dan terdampar karena terbawa arus ombak yang cukup besar di perairan Samudra Hindia. Pihak BKSDA membantah bahwa satwa yang ditemukan tewas tersebut merupakan hewan mamalia langka jenis dugong. Pihak BKSDA memastikan bahwa satwa tersebut sejenis paus yang dinilai memiliki ciri fisik khusus. Mungkin ada beberapa berita atau yang beredar bahwa adanya penemuan dugong, tapi dapat saya pastikan melalui yang saya lihat dari foto dan video bahwa itu bukan jenis dugong, karena kalau dugong atau duyung itu tidak mempunyai sirip di punggungnya gitu. Jadi rata, kalau untuk dugong itu rata, jadi tidak ada siripnya. Kalau tersebut kalau bukan dugong itu apa, Pak? Ada kemungkinan ini jenis paus ya, untuk memastikan jenis paus atau apanya mungkin ada ahlinya yang lebih memahami. Kalau ciri yang kemarin ditemukan itu seperti apa, Pak, cirinya, Pak, fisiknya? Kalau dilihat dari video dan foto dan juga informasi dari masyarakat bahwa yang pertama itu di atas punggungnya itu ada siripnya ya, terus giginya juga tajam, itu ada kemungkinan, makanya tadi saya sampaikan itu ada kemungkinan itu paus. Untuk jenis kepastiannya paus jenis apa itu mungkin ahlinya yang akan menerangkan. Agar tidak menimbulkan bau busuk dan mengganggu masyarakat, bangkai paus tersebut kemudian dibakar dan dikubur di sekitar lokasi penemuan. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Lokasi ini awalnya taman dan juga tempat olahraga dan dijadikan tempat berkumpul warga. Terkadang event-event hiburan warga juga dilakukan di tempat ini. Lokasi ini berada di Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Namun sejak 4 bulan terakhir, lokasi taman berubah menjadi tempat sampah warga. Bahkan pihak desa sengaja menggali lokasi tersebut agar bisa memuat sampah dengan jumlah banyak. Kebijakan ini terpaksa dilakukan pihak desa karena sebelumnya sampah warga banyak yang menumpuk di pinggir jalan dan ganggang. Karena Pemda Serang sedang tidak lagi mengolah sampah dari masyarakat. Setelah 4 bulan berjalan, permasalahan kembali muncul. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mulai mengeluhkan dengan jumlah sampah yang semakin banyak dan yang pasti menimbulkan bau busuk. Selain bau menyengat, warga juga dikeluhkan dengan banyaknya lalat yang berterbangan dan masuk ke rumah-rumah warga, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan penyakit. Sudah ada 4 bulan ya. Nah, selama adanya penampungan sampah sementara ini, dampaknya ada nggak, Pak? Ya udah pasti lah, Pak, namanya sampah. Terus tadinya pertama itu ya lumayan orang merasa kurang enak badan atau sakit gitu ya. Waktu itu kebetulan pas musim-musimnya
demam berdarah gitu. Akhirnya setelah itu ditutuplah di sana karena udah 2 kali gali nih. Sudah gali. Sana pertama, nanti harus ditutup, masuklah ke sini. Nah ini yang sekarang. Jadi sampai sekarang masih ada yang buang ke sini. Oh, masih sekarang kan? Iya masih. Menurut salah satu pengurus RT, tempat sampah tersebut hanya bersifat sementara. Dan jika lubang sudah berisi penuh, lubang akan kembali ditutup dengan tanah. Ya intinya pembuangan sampah itu sifatnya sementara sampai dengan informasi pembuangan sampah akhir bisa dilaksanakan. Jadi tidak selamanya tempat itu dipakai untuk pembuangan sampah. Ya mungkin nanti kita sampaikan ke pengelola sampah agar kalau ini sudah kira-kira baunya sudah menyeluruh ya, karena ini kan baru sebagian ya. Mungkin sebelum menyeluruh juga kita kalau sudah penuh, bukan penuh mungkin hampir penuh ya kita minta tempat ini ditutup. Mereka sampai kapan Pak ini akan terus seperti ini? Ya mungkin seminggu ini kita juga kalau memang udah cukup penuh ya dan mengganggu ya kita pikir bisa kita tutup. Permasalahan sampah di Kabupaten Serang terjadi karena Pemda tidak lagi mengurus pengelolaan sampah dari warga setelah dihentikannya pengelolaan sampah antara Pemda Serang dan Pemkot Cilegon. Hingga saat ini Pemda Serang masih kebingungan untuk menjadikan tempat pembuangan sampah akhir yang bisa menampung sampah dari wilayah Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Garuda Indonesia Airlines buntut kejadian Return to Base atau RBTS pada pesawat yang membawa jemaah haji. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei lalu. Pesawat GA1105 memutuskan terbang kembali ke bandara keberangkatan dengan mempertimbangkan kondisi kendala mesin. Hal itu dilakukan setelah adanya percikan api pada salah satu mesin hingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Menteri Perhubungan, selain teguran keras tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi jika pihak Garuda Indonesia Airlines tidak mengindahkan instruksi yang diberikan. Menhub meminta Garuda melakukan perbaikan guna memastikan fase keberangkatan haji 2024 berjalan sesuai jadwal dengan batas waktu 10 Juni 2024 mendatang. Hanya sebatas sejauh ini masih hanya sebatas teguran atau akan ada sanksi sih Pak? Jadi kita memang melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah teguran tapi teguran keras. Bahwa nanti kalau tidak dilakukan bukan tidak mungkin ada sanksi. Harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan berkaitan dengan bersama angkutan haji. Apa itu? Satu, dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu berarti bahwa pesawatnya itu juga nggak boleh lambat. Dan yang lebih mendasar lagi adalah secara teknis, ya, bahwa kita harus memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk melakukan assessment terhadap pesawat yang dilakukan. Nah ini kami sudah kirimkan surat kemarin, besok kami akan adakan rapat sehingga kita akan tahu berapa pesawat yang akan ditambah atau pesawat mana saja yang tidak dilakukan dan bagaimana kita diberikan kesempatan untuk melakukan assessment terhadap pesawat-pesawat. Sebelumnya pesawat Garuda Indonesia melakukan return to base dikarenakan timbul permasalahan pada salah satu mesin. Pesawat tersebut membawa jamaah haji dengan rute Makassar-Madinah. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.